Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Nuraini Awalia dari kelas 1 PAIB. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Pawati Huswar dan Goribul Al-Quran. Nah, kalau kalian ingin tahu, kalian bisa simak baik-baik ya videonya. Pertama ada Pawati Huswar. Apa itu Pawati Huswar? Pawati Huswar dalam bahasa Indonesia berarti pembuka-pembuka surat. Istilah ini merujuk pada huruf-huruf terputus atau huruf muqatta'ah yang muncul di awal 29 surah dalam Al-Quran seperti Alif, Lam, Mim, Yasin, Toha. Jadi kesimpulannya, Pawati Huswar adalah bagian unik dalam Al-Quran yang tetap menjadi rahasia ilahi. Walaupun tidak diketahui maknanya secara pasti, ia memberi kesan sakral, menarik perhatian, dan menunjukkan mukjizat susunan Al-Quran. Materi selanjutnya ada Gorib Al-Quran. Secara bahasa berarti kata-kata asing atau sulit dalam Al-Quran. Dalam istilah ilmu Al-Quran, Gorib Al-Quran merujuk pada kata-kata dalam Al-Quran yang maknanya tidak umum, langka, asing atau sulit dipahami oleh kebanyakan orang, terutama yang bukan penutur asli bahasa Arab klasik. Gorib Al-Quran terbagi menjadi 7 macam, yaitu tashil, ismam, saktah, badal, naqal, ismam, dan sebagainya. Hukum yang pertama ada imalah, yang terdapat dalam Quran Surat Hud ayat 41, yang berbunyi Bismillahi majreha wa mursaha. Nah, dalam ayat ini terdapat hukum bacaan imalah yang terdapat pada kata majreha. Jadi, mengucapkan kalimat majreha itu yaitu suara fathah condong ke arah kasroh sehingga terdengar berbunyi seperti huruf E, majreha. Jadi bacaannya bukan majroha tapi majreha. Bacaan kedua ada ismam yang terdapat dalam Quran Yusuf ayat 11. Jadi guys, pada ayat ini terdapat pada kata la ta'manna yang terdapat hukum bacaannya ismam. Ismam itu artinya memonyongkan dua bibir di tengah-tengah dengung sebagai isyarat bahwa kata la ta'manna berasal dari kata la ta'manuna. Nah, cara bacanya saat di bagian nun tasydid memonyongkan kedua bibir kita seperti ini. La ta'manna, la ta'manna. Yang ketiga ada tashil. Bacaan tashil terdapat pada Quran Surat Fussilat ayat 44. Dalam kata a'jamiyu ada hukum bacaan tashil. Tashil itu artinya meringankan suara hamzah yang kedua di atas, yaitu a'jamiyu. Nah, hamzah pertama dibaca jelas dulu a, baru hamzah kedua dibaca ringan a. Dan ini cuma ada pada Quran Surat Fussilat ayat 44. Yuk kita baca ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'ana a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyu wa arabiyyu. Yang keempat ada saktah. Saktah artinya berhenti sejenak tanpa memutus napas selama 2 harokat, kemudian melanjutkan kembali bacaan kita. Dalam Al-Quran, saktah terdapat
pada 4 surah, yaitu pada surat Yasin ayat 52, surat Al-Qiyamah ayat 27, surat Kahfi ayat 1-2, dan surat Al-Mutaffifin ayat 14. Sekarang coba kita praktikkan cara bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina hada ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun sadaqallahul adim. Yang kelima ada nakal. Nakal yaitu memindahkan harkat huruf. Nakal hanya ada satu di dalam Al-Quran, yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Yang terdapat pada kalimat bi'salismu. Kalimat asli dari lismu yaitu al-ismu. Jadi karena ada nakal, hamzah yang kasrohnya dipindahkan pada huruf lam yang sukun, sehingga lamnya menjadi hidup berbaris di bawah. Jadi harus dibaca bi'salismu. Yang terakhir ada badal. Badal adalah saat bertemunya dua hamzah, yang pertama berharokat dan yang kedua sukun. Cara bacaannya, hamzah kedua diubah menjadi mad atau panjang, sehingga bacaannya bukan ituni tapi ituni. Tapi jika dibaca wasol atau sambung beberapa kata sebelumnya, cara bacaannya hamzah yang kedua disukunkan seperti biasa. Sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.